Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kalau di yang tadi itu nomor satunya adalah bagaimana kita menjadi pebisnis yang sukses, salah satu ikhtiarnya adalah berpikir sebagaimana investor. Nah yang kedua adalah bagaimana kita juga membaca, bahkan sebagai pebisnis nih, kan berpikir sebagai investor tadi. Nah kita sebagai pebisnisnya juga melakukan riset dan membuat rencana bisnis yang terbaik. Kok bisa melakukan riset juga dan membuat rencana bisnis yang terbaik gitu, yang sebaik-baiknya. Ayo kita tengok yuk sirah Nabi. Ini sudah pernah saya sampaikan, tapi saya mention di area-area yang memang khusus terkait dengan ini. Banyak sekali kisah-kisah sirah Nabi SAW itu yang kemudian bahkan mau hijrah saja, Nabi mau hijrah dari Mekah ke Madinah saja, itu menyiapkan strategi yang terbaik. Kemudian juga melakukan riset juga seperti apa, kapan waktunya, timingnya, situasinya, kemudian berangkat hijrahnya, sampai kemudian dibagi-bagi sahabat, ada yang duluan gitu ya, ada yang kemudian hijrahnya dengan cara seperti apa, dan Nabi sendiri itu memilih pendampingnya dan seterusnya, itu sangat detail persiapannya. Nah, itu saja, itu kan juga tetap saling mengintip itu dengan kaum kafir Quraisy yang mau membunuh Nabi. Gitu goalsnya, dan mereka juga di bawah mentornya yang hebat yaitu iblis dan pasukannya gitu ya. Itu juga menyiapkan makar yang luar biasa untuk bisa membunuh Nabi. Bisik-bisik caranya supaya nanti tidak ada kabilah yang dituduh gitu ya. Caranya itu ada wakil pemuda-pemuda pemberani dari setiap kabilah yang nanti bunuhnya bareng-bareng. Jadi kalaupun ada yang nuntut kabilah, keluarga atau bani pembelanya Nabi nanti gitu ya, karena bagian dari keluarganya itu dibunuh, mereka semua sok silahkan dituntut semua. Itu semua juga mereka juga membuat perencanaan yang detail, yang rinci untuk membunuh Nabi. Tapi Nabi dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala juga membuat rencana yang sangat baik, yang terbaik. Riset. Setiap kali mau perang juga demikian. Dilakukan riset yang terbaik. Nah, kenapa? Kenapa kemudian pebisnis ini juga mesti membuat rencana? Ingat, secara kaidah, bisnis ini memiliki language-nya sendiri. Kayak kita mau ngobrol sama komputer, mau bikin bahasa pemrograman. Nah, mau bikin bahasa pemrograman, seorang programmer itu kan mesti ngobrol dengan mesin yang namanya komputer supaya dia kemudian bisa memberikan perintah agar pemrogramannya jalan. Nggak bisa kemudian kita seenaknya tanpa mengetahui bahasa mesin atau bahasa komputer 1010 gitu ya dan seterusnya. Itu kan semua adalah kode-kode ataupun juga bahasa yang kita gunakan supaya bisa ngobrol dengan komputer. Atau dalam pekerjaan yang sederhana, seseorang administrasi misalkan, dia mengerjakan pekerjaan pakai Excel. Beda banget yang manual gitu ya, masukin data satu-satu, wah bisa berhari-hari hanya untuk mengolah sekian ribu data. Dengan seseorang yang kemudian memiliki expertise ya, keahlian, dia menguasai bahasanya Excel. Nah begitu dia pakai kode-kode, pakai rumus-rumus segala macam, berat semuanya, hanya hitungan menit selesai semua. Nah maka riset, kemudian membuat rencana bisnis, melakukan riset dan membuat rencana bisnis, itu adalah cara terbaik untuk ikhtiar merencanakan kemenangan. Jadi seperti apa, serinci apa kita bisa gali, bagian dari ikhtiarnya. Nah, bukan untuk pemasti hasil. Gak ada yang tahu hasilnya seperti apa. Karena hasil wilayah takdir. Jadi kita menggunakan, mohon maaf ya, saya berapa kali harus bicara ini tapi gak apa-apa. Ketika kemudian proses itu dilakukan terbaik, maka hasil pasti baik. Itu belum tentu. Kalimat-kalimat seperti hasil tidak akan berkhianat terhadap proses itu, kalimat yang benar secara umum, tapi bisa sangat salah ketika kita pahami dalam konteks tauhid, akidah, dan syariah, fikih. Kenapa? Karena wilayah hasil bukan wilayah manusia. Maka kita harus ikhtiar yang terbaik, dan ikhtiar yang terbaik kalau mau menjadi seorang pengusaha pebisnis yang sukses, yang berhasil, adalah melakukan riset dan kemudian membuat rencana bisnis yang hebat atau yang terbaik. Kenapa?
Inti dari melakukan bisnis itu merencanakan kebaikan. Ingin ada hasil yang dengan hasilnya itu kemudian bisa bayar operasional, bisa nutupin modal, kemudian bisa untuk manfaat bayar karyawan lah, atau bahkan pengembangan berikutnya. Ya sedekahnya gitu dan seterusnya. Nah kalau kemudian kita tidak membuat resep yang terbaik ikhtiarnya, misalkan gini, wah ya contoh yang lebih sederhana deh, mau masak gitu ya, mau masak rendang, tapi suka-suka. Wah bumbunya apa? Ya kayaknya ya rendang tuh ada kelapanya, kayaknya ya. Oh udah pasti cabe, apalagi ya? Ya nggak jauh-jauh loh, garam apa segala macam. Udah gitu. Terus gimana caranya? Ya pokoknya jadi rendang kan, Udah jebret. Bikin wang wang wang. Wang. Hasilnya gimana? Wah, ya bisa jadi rendang, tapi ala dia doang. Nah, ketika kemudian riset nih rendang yang terbaik tuh siapa sih? Oh ini cek, belajar, tanya. Terus siapa lagi? Oh ini cek. Nah baru kemudian kita meracik sendiri, itu silakan gitu ya. Jadi serinci sedetail mungkin ikhtiarnya. Nah hasil urusan belakangan. Ternyata pas dicicipin rendangnya, ini berapa jam dimasaknya tadi? 2 jam. Coba aja tambahin lah 40 menit aja. Maka ini akan makin creamy nih, rasa santannya udah makin masuk, rasanya makin nendang. Nah itu hasil kita sudah membuat rencana yang terbaik. Tapi kalau enggak bikin rencana terbaik, ya urusan sederhana aja bisa berantakan, kacau balau. Nah apalagi bisnis. Rezeki dijamin sama Allah. Terus kita sembarangan aja jebret. Nauzubillah dzalik. Banyak yang kemudian malah hancur. Nah itu jadi riset atau membuat rencana bisnis yang terbaik itu kayak bisnis itu kayak bikin resep yang terbaik. Itu dan nanti eksekusinya itu ya by experience, pengalaman. Makin kita sering praktek, insya Allah makin fluent. Nah, bagian yang keduanya di urusan riset dan membuat rencana bisnis itu karena perintah. Contoh perintah Allah dan contoh. Apa? Wa'u'iddu, dan persiapkanlah apa saja yang kamu miliki. Untuk apa? Untuk kita menang dalam pertempuran. Bisnis nih, mau menang, mau unggul, mau sukses segala macam. Jadi itu perintah Allah, contoh yang kemudian juga Allah tetapkan buat kita supaya kita mencontoh. Kenapa? Allah yang kun fayakun aja, menciptakan manusia itu seperti apa prosesnya dari mulai segumpal darah dan seterusnya, itu ngajarin kita. Padahal gampang aja gitu kan. Begitu begitu pembuahan selesai langsung jadi janin. Terserah Allah nggak akan ada yang protes juga gitu. Kalau memang mekanisme ilmiahnya nanti seperti itu gitu ya. Tapi kan Allah buat pertumbuhan gitu. Sebagaimana juga kaidah dasar dari bisnis itu tumbuh. Harta itu bertumbuh, nabata, dia bertumbuh. Nah itu bagian yang kedua dari riset dan membuat rencana bisnis yang terbaik. Kemudian bagian yang ketiganya, tidak mungkin ada perencanaan yang baik tanpa suplai informasi yang baik. Maka suplai informasi ini namanya itu ma'rifatul medan, itu yang mengecek pasar segmen seperti apa, ya itu riset juga gitu ya. Itu kita melakukan riset, audiensi dan segala macam itu supaya apa? Support system di membuat rencananya itu menjadi yang terbaik. Ingat bagaimana pelajaran dari setiap peperangan, Nabi selalu mengirimkan orang untuk memata-matai, untuk mengamati, untuk mencermati telik sandinya itu sehingga itu menjadi input untuk membuat perencanaan. Nah, kemudian apa? Ya sudah, begitu selesai berserahnya total sama Allah, bungkus dia dengan doa dan eksekusinya dengan eksekusi yang terbaik. Nah, membuat rencana bisnis yang terbaik dengan support riset yang terbaik ini adalah syarat sukses yang kedua insya Allah sebagai bentuk ikhtiarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.